Suku Makassar dikenal dengan keberaniannya atau tubarani. Suku Mandar dikenal dengan gadis-gadisnya yang cantik jelita dan sarung sutra mandarnya. Suku Toraja dikenal dengan pariwisatanya yang spektakuler. Walaupun berbeda suku dan budaya di Provinsi Sulawesi Selatan, tapi tetap satu dalam rumpun Akbulo Sibatang. 11 Makassar. Hari ini pakaian yang digunakan oleh adik-adik kita adalah daur ulang sampah. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan perusahaan yang hadir bersama-sama kita atau yang mewakili para kepala SKB lingkup pemerintah pada kegiatan kinerja pengelolaan sampah dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 tingkat Kota Makassar. Kepada perusahaan yang kami sebutkan namanya, mohon berkenan untuk dapat mengambil tempat. Yang pertama, kategori pengelola mal. Kami silakan perwakilan dari Mall Ratu Indah yang berhasil meraih predikat terbaik pertama. Yang kedua, Mall Trans Studio. Predikat kedua, kami silakan. Yang ketiga, Mall Nipah dan Mall Pamanukan. Kategori ketiga. Selanjutnya, kategori pengelola retail. Yang pertama,
PT Lotte Shopping Indonesia. Yang kedua, Baji Pamai Supermarket. Yang ketiga, PT Satu Sama Jaya Abadi. Kami silakan untuk dapat mengambil tempat. Mohon izin posisi Mall Ratu Indah PT Kala Intikasa, disusul Mall Trans Studio Mall PT Trans Studio Mall, selanjutnya Mall Nipah Park PT Kala Intikasa, dan Mall Peragukan PT Margamas Indah Development. Selanjutnya kategori pengelola retail, kami silakan pada PT Lotte Shopping Indonesia, Baji Pamai Supermarket, PT Gelael Indotim, dan PT Satu Sama Jaya Abadi. Penetapan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3 terbaik pada kegiatan kinerja perusahaan pengelola lingkungan hidup dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 tingkat Kota Makassar. Yang pertama, kategori Rumah Sakit Stella Maris. Dan kategori perhotelan, PT Makassar Pinisi, Seaside Hotel. Selanjutnya kategori perbengkelan pada PT Rakindo Utama Cabang Makassar. Kategori industri, PT Makassar TNI. Dan untuk menyerahkan, kami undang dengan hormat pejabat sekretaris daerah Kota Makassar didampingi pelaksana tugas untuk bersama-sama menyerahkan penghargaan kepada pengelola mall terbaik di tahun 2024, pengelola retail, dan kategori rumah sakit, kategori perhotelan. Di Pangeran, teman-teman dari camat, ada dari Camat Raputsidi, ada Camat Wajo, Camat Ujung Pandang yang menjadi mitra sejati kami dalam pengolahan persampahan. Mudah-mudahan kontribusi PAD di sektor persampahan meningkat, dan saya lihat teman-teman wakili camat sangat antusias dalam pengolahan kebersihan dan menata Kota Makassar ini bukan cuma menjadi sebuah smart city, tapi kita harapkan juga menjadi kota yang bersih, indah dan sejuk untuk kehidupan kita semua. Ya. Para narasumber akademisi, perwakilan pelaku usaha yang telah berpartisipasi aktif selama ini di Kota Makassar. Hadirin undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, dan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia ini bisa kita rayakan di Kota Makassar, dan semua daerah-daerah telah hampir selesai melaksanakan, dan mudah-mudahan Makassar ini menjadi yang terakhir tapi juga menjadi yang terbaik. Ya. Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia bermula dari sebuah resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1972. Mereka menyerukan pembentukan badan internasional yang mempromosikan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan lingkungan. Pada tahun 1974, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dalam bentuk konferensi yang diadakan di Stockholm dengan memainkan peran penting dalam mengubah pandangan dunia terhadap perlindungan lingkungan dan memicu aksi global untuk mengatasi tantangan lingkungan yang sangat serius yang kita hadapi selama ini. Ya.
Pelaksanaan kegiatan ini ditempatkan di hotel ini tentunya menggunakan APBD Kota Makassar dengan undangan yang hadir. Target kami Pak Sekda 250 orang, tapi alhamdulillah kalau kita hitung lebih dari 250 orang. Ya, ini antusias dan kontribusi semua terhadap pengolahan yang terbaik untuk kepentingan lingkungan hidup di Kota Makassar. Ya. Narasumber ada dari Kepala Pusat Pengendalian Ekologi Region, Dr. Asri Rasul SKM MSc MH, yang akan mengambil tema kebijakan pemerintah terkait regulasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua adalah Pak Prof dari Unhas yang betul-betul memiliki kontribusi aktif dalam pengolahan lingkungan hidup di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ada beberapa rangkaian acara yang kami engage bersama dengan beberapa komunitas di Kota Makassar. Dari sisi mendukung ruang terbuka hijau, kami sendiri hampir kurang lebih 2 minggu sangat aktif melakukan penanaman pohon di wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi untuk mendukung ruang terbuka hijau, terutama posisi median tengah dan bahu jalan. Dan mudah-mudahan di Perda yang sementara dibahas ini ada zonasi wilayah untuk mendukung ruang terbuka hijau agar kami bisa meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar yang menurut kajian yang kami peroleh dari Universitas ini, kontribusi ruang terbuka hijau kita baru kurang lebih 10,98%, masih sangat jauh dari target nasional yang diharapkan kurang lebih 30%. Tapi kami doakan kami tidak pernah berhenti bekerja, kami tetap semangat secara bertahap untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Hal yang kedua adalah beberapa titik menggandeng beberapa komunitas dan pecinta lingkungan hidup untuk bergerakan bersih pantai, mengurangi polusi sampah plastik, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Bagian daripada mempengaruhi lingkungan hidup sedunia ini, implementasi dari Low Carbon City, kami sudah mendapatkan bantuan dari National Science Foundation dan Department State of America dari Washington. Kami sudah mendapatkan alat renewable energy yang akan dipasang di 3 lokasi lorong wisata yang terintegrasi dengan beberapa aspek yang terkait dengan budidaya perikanan, penguatan pemenuhan kebutuhan pangan yang di-engage oleh Dinas Ketahanan Pangan, yang kemudian ada bank sampah yang akan menjadi patron kerja kami sendiri. Fungsi dari ketiga alat tersebut adalah melihat seberapa besar efisiensi energi yang bisa dimanfaatkan melalui budidaya perikanan, yang kemudian untuk menghitung efisiensi renewable energi yang digunakan mekanisme Internet of Things dan machine learning akan mendapat bimbingan dan guidance lebih lanjut dari tenaga ahli dari TBI dan UGM. Dan insya Allah dalam 2 minggu terakhir ini setup alat sudah akan dipasang dan engineer yang terbaik di Indonesia akan turun di Kota Makassar. Sekaligus juga kami laporkan Pak Sekda dalam posisi green building hampir setiap bulannya kami melakukan Zoom dengan Penn State University, Colorado University, dan gabungan beberapa universitas yang ada di Amerika dan di Asia, dan termasuk TB dan UGM, untuk membuat semacam framework dan kebijakan yang sangat kuat tentang net zero carbon community. Dan insyaallah kita akan mendapatkan hasil kajian tersebut yang dapat dijadikan acuan bagaimana kota-kota di dunia ini, termasuk di Kota Makassar ini, sangat serius terhadap efek dari climate change ini yang dan aksi-aksi nyata kita terhadap efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan metode renewable energy. Dan insya Allah kami akan paparkan dengan baik, mudah-mudahan menjadi sebuah riset dan inovasi yang terbaik yang kita bisa persembahkan bagi Kota Makassar. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar. Kami sangat bermohon dapat membuka acara ini dan memberikan arahan, masukan dan saran yang terbaik sehingga
itu menjadi tantangan besar bagi kami dan peluang kerja yang kami ciptakan menjadi sebuah kekuatan baru untuk menata pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Save the Children yang aktif membantu beberapa komunitas pemulung yang ada di JPA yang banyak dibantu oleh di kerjasama dengan beberapa motivator yang memberikan kesadaran dan spirit kepada komunitas-komunitas pemulung agar ada kepeduliannya terhadap pendidikan dan kesehatan. Ya. Beberapa data yang kami peroleh di Dinas Kesehatan bahwa sangat prihatin kondisi masyarakat ada di Kecamatan Menggala yang posisi yang ada di TPA, ternyata implikasinya sangat besar terhadap penyakit yang terkait dengan paru-paru, pernapasan, dan mudah-mudahan PSL ini bisa menjawab permasalahan kita dan progresnya sejauh ini sudah masuk kepada pembahasan kontrak dengan pihak PT Sarana Utama Sinergi dan kita harapkan dapat berkontribusi yang terbaik bagi Kota Makassar. Beberapa hal juga yang kami lakukan penanganan izin Pasetda terkait dengan pengolahan lingkungan hidup, permasalahan penanganan sampah. Ada beberapa perusahaan-perusahaan termasuk juga di Mall Panakukang. Kami telah memfasilitasi dengan Kecamatan Panakukang agar memberikan kontribusi dan resolusi yang real sesuai aturan yang ada. Dengan BMPDC juga kami sudah melakukan pertemuan kurang lebih sekitar 5 kali dan sudah memberikan hasil, dan kami sudah melakukan rapat terakhir dengan pihak pengelola BMPDC dan memberikan kontribusi yang sangat positif dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Ini adalah hal-hal yang sangat konkret yang kami lakukan untuk mendukung bagaimana Makassar ini menjadi bersih, indah dan nyaman, tetapi memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD di sektor persampahan. Demikian yang kami saya laporkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. prinsip dan keadilan. Kalau menurut kami, semua kami, saya adalah menyangkut terkait inovasi, mandiri, adaptif dan nyaman. Saya sejak dari tadi Pak dan kemarin sampai detik ini tadi berbicara sama kaca Bu ya, karena saya nggak bisa langsung. Tapi di dalam ruangan ini adalah bagian dari 194,26 juta pengguna gadget dan smartphone. Itu tidak dipungkiri. Kenapa PLN hari ini sebagai penyumbang gas rumah kaca? Pertanyaan yang sangat
saya lebih ke strike point bahwa strategi yang dilakukan pemerintah kota untuk penanganan sampah kita, yang saya lihat, yang saya amati adalah kurangnya sanksi. Aturannya sudah ada, tapi penerapan sanksi di sini masih sangat kurang. Di mana kita bisa lihat bahwa banyak sekali aturan-aturan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah kota, tapi tidak dibarengi sanksi. Mungkin di tempat ini masih ada bapak-bapak camat atau yang mewakili di kecamatan. Sangat satu hal misalnya, ada penerapan pengembangan bank sampah di RT RW, dan di situ ada aturannya bahwa RT RW untuk mendapatkan insentif full itu adalah mereka adalah bagian dari bank sampah dan mengembangkan bank sampah. Pertanyaannya, apakah pada detik ini para pemegang-pemegang di kecamatan itu menerapkan itu di kecamatan masing-masing? Itu saja. Jadi sanksinya itu tidak pernah diberlakukan. Membuang sampah sembarangan saja pun ditulis aja ada denda, tapi dendanya tidak pernah berjalan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengingat kembali setahun yang lalu tidak terasa siapa yang mau bertanggung jawab. Apakah pematerinya yang akan memberikan suatu misalnya penanaman pohon yang ada di Kota Makassar? Tidak. Apakah peserta sendiri yang membuat? Tidak. Pasti ada Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu saya melihat bahwasanya bagaimana Kota Makassar dan sekelilingnya dapat melihat perkembangan lingkungan hidup ketika lebih banyak penebangan pohon daripada penanaman.